Shalom, selamat pagi semua jemaat sidang Jemaat Allah Mangga 2 yang terkasih. Kembali kita mengadakan ibadah pada pagi ini di tanggal 21 Juni tahun 2020. Kita bersyukur kita masih dapat melakukan ibadah baik melalui daring atau melalui online dan juga melalui ibadah kita di gereja ini. Puji nama Tuhan. Biarlah kita mau tetap semangat untuk melayani dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan memuji dan menyembah Dia. Baiklah, kita akan membuka ibadah kita. Kita akan menyanyikan satu pujian, Tuhan Aku Rindu. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur pada pagi ini kami boleh kembali beribadah untuk menyembah kepada Engkau, memuji dan juga mendengar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pada pagi ini adalah merupakan satu anugerah yang besar yang kami boleh terima karena Engkau berkenan hadir di tempat ini. Sungguh kami merindukan-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau boleh Tuhan memimpin kami mulai acara ini dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Haleluya Jesus. Shalom saudaraku. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Amin. Haleluya. Kita datang ke rumah Tuhan ini untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Apakah saudara semua siap di tempat ini untuk memuji Tuhan? Lambaikan tanganmu ke atas. Yes, mari kita nyanyikan. Tak pernah kecewa untuk mengikut Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara merasa bahagia pada pagi hari ini? Amin. Saudara masih kuat untuk bergoyang bagi Tuhan? Amin.
tubuhmu adalah baik Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam di dalam kau dan aku. Dan tubuhmu bukan milikmu lagi, tapi Kristus di dalammu. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, sebab hidup kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Amin. Kita naikkan pujian sekali lagi. Yang di rumah, dimanapun jemaat berada, mari kita nyanyi. Kau bawakan rumah Allah. Tahukah kau bawakan rumah Allah? Tahukah kau bawakan rumah Allah? Engkaulah rumah Allah yang kudus. Aku tahu bahwaku rumah Allah. Aku tahu bahwaku rumah Allah. Aku tahu bahwaku rumah Allah. Akulah rumah Allah yang kudus. Dipenuhi dengan kemurahan, dipenuhi dengan kesukaan, dipenuhi dengan kemuliaan. Akulah rumah Allah yang kudus. Akulah rumah Allah yang kudus. Akulah rumah Allah yang Saudara ada sukacita pada Amin. pagi hari ini? Yang di rumah ada sukacita? Amin. Haleluya, Tuhan kita baik ya. Kita mau bergoyang, kita mau memuji Tuhan dengan sukacita yang penuh. Amin. Haleluya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya
dengan manis kata, jangan takut ku besertamu, baik di suka dan susah. Yesus, 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 manislah Dia, puaskan jiwaku, beriku terus bernyanyilah. Dulu hidupku penuh dosa dan hatiku penuh susah, Yesus sembuhkan hati luka, hingga ku nyanyi pula. Mari semua. Yesus, 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 manislah Dia, puaskan jiwaku, beriku terus bernyanyilah. Mari semua kita memuji Tuhan. Di mana saudara berada, pujilah Dia. Naikkan pujian kepada Tuhan. Amin. Panggil nama Yesus, sebab Yesus, nama Yesus berkuasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ada nyanyian di jiwaku, Yesus dengan manis kata, jangan takut ku besertamu, baik di suka dan susah. Mari panggil. Yesus, 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 manislah Dia, puaskan jiwaku, beriku terus bernyanyilah. Dulu hidupku penuh dosa dan hatiku penuh susah, Yesus sembuhkan hati luka, hingga ku nyanyi pula. Semua. Yesus, 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 manislah Dia, puaskan jiwaku, beriku terus bernyanyilah. Yesus, 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 manislah Dia, puaskan jiwaku, beriku terus bernyanyilah. Dengan lembut kita berseru, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Nama Yesus berkuasa. Nama Yesus ajaib. Manislah Dia, puaskan jiwaku, beriku terus bernyanyilah. Panggil nama Yesus. Yesus, 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 manislah Dia, puaskan jiwaku, beriku terus bernyanyilah. Puaskan jiwaku, puaskan jiwaku, beriku terus bernyanyilah. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Hanya dekat Engkau saja Tuhan kami tenang. Hanya dekat padamu ada kekuatan yang baru. Kami mau naikkan pujian, kami mau dekatkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Hanya dekat Allahku,
sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kami ingin dekat kepadamu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Hanya dekat Allah. Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Kami ingin bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Sungguh indah. Sungguh indah bersama. Sungguh indah. Sungguh indah bersama. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. 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 Haleluya. Musik dengan lembut, iringi pujian ini. Mazmur Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Pada situasi saat ini, situasi-situasi yang sulit, dunia dihantui ketakutan, kekhawatiran yang begitu besar. Mereka tidak tahu kemana mereka mau pergi. Mereka tidak punya pengharapan. Mereka tidak punya pertolongan. Tetapi di tempat ini saya mau katakan, hanya dekat Allah saja
kita tenang. Orang-orang yang di luar Kristus mencari ketenangan, mereka harus minum pil, mereka harus minum obat penenang. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, maupun yang saat ini belum percaya dan belum menerima Yesus, mari dekatkan dirimu kepada Tuhan. Bersekutu bersama Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Engkau akan merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Engkau akan merasakan ketenangan yang sejati. Engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Ketika engkau mendapat ketenangan, di situ ada kekuatan yang luar biasa. Dan engkau bisa tetap berjalan. Engkau tetap bisa menghadapi situasi sulit. Situasi apapun kita sanggup lewati semua itu. Karena ada Roh Allah, ada Roh Kudus tinggal di dalam saudara dan saya. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kekuatan yang baru. Di mana ada Roh Allah, di situ ada penghiburan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari ketakutan, merdeka dari kekhawatiran. Percayalah, percayalah. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Katakan ku ingin selalu dekat kepadamu Tuhan. Kita naikkan pujiannya, refnya saja. Kita renungkan pujian ini. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah mau berdiam dalam kehidupan kami. Kami mendapat kekuatan baru Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Engkau begitu setia menyertai kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan semua jemaat-Mu, semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Mereka yang hidup dalam pergumulan Tuhan. Mereka yang membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan kekuatan. Amen. Tuhan tolong mereka. Tolong mereka Tuhan. Engkau memberikan rasa ketenangan yang sesungguhnya dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami ke dalam penyertaan Tuhan, ke dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang begitu indah, di mana kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur dan kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Nama Yesus
Puji Tuhan. Selamat pagi semua Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Senang sekali kita bisa berkumpul, bertemu walaupun hanya melalui online. Dan juga kita sudah mengadakan ibadah di gereja kita di Mangga 2 sini. Kita bersyukur bagi mereka yang tidak atau belum dapat hadir. Saudara dapat mengikuti ibadah online bersama-sama. Puji Tuhan. Mari kita akan buka dengan satu pujian sebelum kita dengar kebenaran firman Allah. Haleluya. Dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Amin. Dan ku buka mata hatiku dan urut jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Oh, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kuasa di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Amin. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami sangat-sangat bersyukur buat pagi ini kami masih boleh ada ibadah walaupun online. Bagi saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan, buat segala berkat-berkat jasmani terlebih berkat rohani yang kami boleh nikmati hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan lepas bulan. Tuhan tetap menyertai memelihara kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni sebelumnya segala kekurangan kelemahan kami. Sucikan dan kuduskan hamba-Mu, hati, pikiran, perkataan semua Tuhan. Biarlah setiap firman yang hamba akan tabur. Biarlah Roh Kudus akan urapi. Roh Kudus yang bicara melalui lidah hamba-Mu. Tuhan Yesus tolong semua. Sehingga firman-Mu tidak akan lalu, tidak akan menjadi sia-sia. Sehingga kami yang mendengar, kami boleh mengerti dan kami boleh diberkati. Terima kasih Bapa. Segala kuasa iblis, semua roh jahat yang coba mengganggu, kami tolak di dalam nama Yesus. Terpujilah akan nama-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya. Apa kabar semua saudara yang ada di rumah? Yang sudah lama mungkin kita tidak berjumpa di kebaktian. Kita sudah ada ibadah 2 minggu berturut-turut. Dan banyak mungkin saudara yang sudah usia lanjut ya. Saudara mungkin masih belum dapat datang. Saya tidak bisa memaksa saudara. Tetapi saya percaya, mari saudara. Selagi kita masih bisa dengar kebenaran firman Allah. Dan saat ini walaupun hanya melalui online, media sosial. Saudara dapat mengikuti ibadah ini. Mengikuti kebenaran firman Allah bersama-sama. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita belajar bersama firman Allah. Sekali lagi saya percaya semua saudara dalam keadaan sehat bukan? Apa kabar saudara semua sehat? Doa saya pasti semua sehat. Saya percaya Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Kita belajar bersama saudara sekarang firman Tuhan. Sebelum saya baca, saya mau bertanya kepada semua saudara sekarang. Apakah saudara sekarang hidup di zaman yang akhir? Saya tanya sekali lagi. Apakah saudara sekarang hidup di zaman yang akhir? Mungkin ada yang katakan, oh belum. Belum kok. Belum zaman akhir kok, masih begini-begini aja ya. Saya mau menjawab, saya katakan iya. Iya. Kita buka daripada buku 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, masa yang sukar itu datang tanpa diundang. Saya percaya nggak ada orang yang mau menghadapi masa yang sulit, yang susah, yang sukar. Semua mau masa yang enak, senang, diberkati. Gak ada masalah. Tapi firman Allah yang berkata, akan datang masa yang sukar. Saya percaya sekarang ini sudah mulai sukar bukan? Susah cari uang, susah cari pekerjaan, susah ibadah, susah sekolah. Di mana-mana PHK terjadi. Bahkan bukan orang yang susah, bukan orang yang sederhana, orang yang kaya sekalipun saat ini susah. Kalau saya dengar banyak bank-bank investasi semuanya apa? Hancur. Hilang uangnya. Berapa lama tidak kerja? Berapa lama tidak buka usaha? Semua susah, semua sulit. Inilah masa yang sukar. Kita hidup di masa yang sukar saat ini saudara. Masa yang bukan dicari-cari. Tapi dia datang sendiri loh. Haleluya. Haleluya. Inilah masa yang sulit. Kalau saudara baca, kita baca ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Betul. Gak peduli sama yang lain. Cuek. Diri sendiri dong lebih penting. Egois. Itu keadaan manusia sekarang. Manusia menjadi hamba uang. Betul. Coba deh. Sekarang kita lihat. Semua di mana-mana mau cari apa? Uang. Bagaimana cari uang? Bagaimana untuk makan? Bagaimana untuk anak sekolah? Anak sekolah pun belajar online, uang sekolah harus bayar. Gak peduli sekolah. Uang sekolah masuk karena guru pun harus dibayar. Kemarin cucu saya, Gaby, lulus kelas 6 SD. Maminya datang, saya ikut. Mami ikut katanya. Mami bantu ngomong.
dengan guru kepala sekolah. Dia nggak bisa ambil rapot kalau belum bayar uang sekolah. Dan anak saya bilang, Bu, bagaimana bayar, Bu? Saya minta kekeringanan. Saya pun kerja 1 minggu cuma 1 hari. Suami saya pun kerja tiap hari, tapi gaji potong. Saya minta keringanan. Akhirnya singkat cerita bayar nggak penuh, boleh ambil rapot. Tapi dilunasin ya Bu nanti ya. Habis gimana Bu? Kita bukan nggak mau bayar, kita mau bayar tapi begini. Iya kita juga bingung, kita pusing tiap hari kata guru kepalanya. Guru-guru mesti mau dibayar. Bahkan uang makan pun guru minta. Kita dari mana? Semua di mana-mana uang. Semua jualan online, betul? Cari apa? Karena pekerjaan sekarang susah. Sulit. Jadi itulah kehidupan manusia sekarang. Ya. Ada yang berkata begini. Uang itu enggak dibawa mati kan? Betul enggak? Betul enggak? Uang tidak dibawa mati, betul. Tapi enggak punya uang serasa mau mati. Mati lu, gua besok makan apa nih, gua gak ada duit, besok bagaimana nih, besok gimana nih, ini bagaimana. Saudara, saya juga maksudnya gak munafik juga, memang perlu uang, saya juga perlu uang. Kadang-kadang saya ngomong aja, ini mesti begini, ya. Tapi ya udahlah, kita gak usah terlalu banyak dipikirin lah. Nah, ada yang Om Paja pernah bilang minggu lalu, rumah kosong, rumah besar, serem katanya ya. Ih serem, rumahnya gede loh. Karena saya pernah masuk ke rumah orang yang gede sekali ya. Memang serem saudara. Banyak ruangan, lampunya mati semua. Ya karena bayar uang, bayar PLN listrik kan mahal. Tapi kalau nggak ada uang di kantong, di dompet apa rasanya? Serem juga ya. Duh, mau makan bayarnya pakai apa? Singkat ceritanya seperti itulah. Semua manusia perlu uang. Sehingga firman Allah berkata pada zaman akhir manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan menjadi hamba uang. Apa yang dicari orang? Uang, betul. Apa yang dicari uang? Apa yang dicari orang pagi, siang, malam, petang? Uang. Itu ada nyanyiannya. Jadi manusia semua cari apa? Uang. Kenapa Pak nggak ke gereja? Kenapa Bu nggak ke gereja? Kenapa nggak datang ibadah? Saya mesti kerja, saya mesti cari uang. Saya makan dari mana? Saya hidup dari mana? Memang gereja mau bayarin saya? Itu ada yang begitu saudara. Emang gereja mau bayarin saya? Saya kan mesti makan, saya kan mesti hidup. Anak di rumah. Jadi alasannya semua uang. Apalagi sekarang masalah COVID ya. Wow. Jangan sampai sakit. Berdoa, memang berdoa. Kalau sampai sakit uang keluar banyak. Ya. Saudara, kita percaya Allah pasti pelihara kita, amin. Burung di udara, bunga di udara, apalagi saudara dan saya. Kita adalah ciptaan yang paling mulia. Allah tahu, Allah pelihara saudara. Allah pelihara kita. Karena firman Allah berkata, di mana hartamu ada, di situ hatimu ada. Kita setengah mati cari uang. Kita setengah mati bayar tenaga kita cari uang. Ada kisah cerita di Alkitab. Orang kaya yang bodoh. Ya. Lukas 12:15 katakan. Orang kaya yang bodoh. Berjaga-jagalah kata firman Allah. Waspada terhadap segala ketamakan. Walaupun orang berlimpah-limpah hartanya. Hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya. Orang kaya ini
singkat saya cerita, bertimbun-timbun menumpukan barang, makanan, cari uang. Setelah itu dia berkata, hai jiwaku, bersenang-senanglah, makanlah, minumlah yang enak. Tersedia makanan banyak, tersedia semua. Tapi datang firman Allah, hai orang yang bodoh, engkau sudah lakukan ini semua bertahun-tahun lamanya. Malam ini aku ambil jiwamu. Buat siapakah itu semua yang engkau sudah cari? Hidup ini tidak tergantung dari harta, kekayaan. Setengah mati cari uang, malam ini Tuhan ambil jiwanya. Buat siapa itu semua? Siapa yang nikmati orang lain? Syukur masih punya keluarga. Kalau nggak punya keluarga ya tetangga lah. Anak muda, Tuhan, guru, apa yang harus saya perbuat supaya saya bisa masuk dalam kerajaan Allah? Dari kecil saya sudah lakukan hukum Taurat, saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya hormat orang tua, saya tidak bohong, saya tidak lakukan ini semua. Kata Tuhan, ada satu yang kamu kurang, satu loh. Karena Tuhan tahu hatinya itu udah harta, lebih cinta harta daripada Tuhan. Jual hartamu, Tuhan bilang. Bagi orang miskin, ikut aku. Wah, berat ya. Jual, cari setengah mati, bagi orang miskin, ikut Tuhan. Sorry Tuhan, anak muda ini tinggalkan Tuhan. Sehingga firman Allah berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Bukan kita nggak boleh kaya, boleh, tapi jangan kita cinta uang. Akar segala jenis kejahatan adalah cinta uang. Tamak. Firman Allah tadi katakan, kita baca, manusia menjadi hamba uang. Saya pernah lihat berapa bulan lalu, ada yang kirim WA, waktu kejadian COVID-19 di Italia. Orang milioner, orang kaya. Tapi saat COVID, istri anaknya meninggal. Dia hidup seorang diri. Apa yang dilakukan? Jatuhkan diri dari atas ke bawah. Buat apa hartaku? Udah gak punya saudara, gak punya keluarga. Lebih baik aku mati saja. Banyak melakukan itu. Kaya loh, punya uang, punya harta. Milioner. Kok gak bisa menenangkan hidupnya? Kok gak bisa buat senang hidupnya? Makanya firman Allah kata, waspada terhadap segala ketamakan. Walaupun orang hidupnya berlimpah hartanya, tidak tergantung dari kekayaannya. Sekarang COVID di mana-mana, gak bisa kerja, gak bisa cari uang, gak bisa keluar negeri, uang banyak, bisa gak jalan-jalan, gak bisa. Semua penerbangan tutup, semua para wisata tutup, gak bisa kemana-mana, uang ada, tapi gak bisa pergi jalan-jalan, gak bisa ke mall, gak bisa belanja. Ada uang tapi gak bisa ngapa-ngapain saudara. Ada uang banyak tapi sakit-sakitan tubuh ini. Darah tinggi lah, ya, jantung, gula, ini gak boleh, itu gak boleh, ini gak boleh, itu gak boleh. Uang banyak. Tapi hidupnya gak bahagia. Saudara, jangan kita dikatakan orang yang bodoh. Jangan kita dikatakan orang yang terlalu cinta uang. Walaupun uang kita tidak bawa mati, makanya jangan cinta uang lebih daripada Tuhan. Amsal 11 katakan, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Pada hari kemurkaan saudara. Pada waktu Allah murka nanti, harta itu tidak guna.
tidak ada gunanya. Sekarang saudara mau apa? Mau mengumpulkan uang? Mau beli apa? Masih punya keinginan apa saudara? Mau ini, mau itu, mau ini, mau beli ini, mau beli itu. Semua tidak ada gunanya ya. Saya terus terang, saya pribadi, saya tidak punya keinginan, angan-angan, kepengen ini, kepengen itu, kepengen ini, kepengen itu. No, hari lepas hari cukup makan, sudah bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa lewati hari lepas hari, saya masih bisa makan. Itu saja. Cukupkan Tuhan bilang apa yang ada padamu. Jangan jadi hamba uang. Haleluya. Kemudian kalau kita lihat di sini. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak. Ini keadaan manusia pada akhir zaman ya. Pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Benci, dendam, sakit hati terus. Suka jelekin orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Sok tahu ya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini keadaan manusia seperti ini sekarang. Haleluya. Saya percaya di tempat ini tidak ada yang seperti ini yang kita tahu kebenaran firman. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Mereka tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kelihatannya ibadah. Kelihatannya anak Tuhan. Kelihatannya rajin. Setia. Melayani. Berdoa. Dan sebagainya. Tapi kata firman Allah. Pada hakikatnya mereka memungkiri. Semua cuman luarnya aja. Tapi kehidupannya di luar sana. Gak tahu kayak apa ya. Di gereja orang bilang malaikat. Di luar. Tidak ada di tempat ini. Inilah keadaan manusia. Di akhir zaman. Sulit. Sukar. Dan sebagainya. Haleluya. Berapa banyak waktu kita berikan untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, minum, penyembahan berhala dan sebagainya. Berapa banyak waktu yang kita sudah berikan untuk dunia. Sekarang firman Allah katakan, pergunakanlah Efesus 5:16 waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Selagi masih ada waktu kita bisa ibadah, selagi masih ada waktu kita bisa baca firman, gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Saya pernah lihat satu video sudah berapa waktu lalu, itu di Cina kalau nggak salah. Ada satu koper, isinya tuh Alkitab. Pada waktu koper itu dibagi saudara, waduh, semua berebut, semua cari Alkitab, semua ambil, semua baca, semua sampai Alkitab ini dicium. Sampai sayangnya gitu. Mereka rindu, mereka cinta firman Allah. Kalau kemarin saya lihat satu video dari, kalau nggak salah di Manado. Satu orang yang bertobat, seorang preman yang bertobat, dia bersaksi di tengah jalan saudara. Waduh, luar biasa saya bilang. Dia bersaksi pertobatannya, dia bersaksi siapa itu Yesus.
Dia mengajak orang di situ untuk bertobat, untuk mengenal Yesus. Inilah waktunya. Bagaimana dengan kita, saudara sekalian? Sudahkah kita gunakan waktu kita dengan sebaik? Waktu yang sisa ini kita tidak tahu sampai kapan. Sampai kapan kita bisa ibadah? Sampai kapan Yesus datang? Kita tidak tahu. Oleh sebab itu firman Allah berkata, 1 Tesalonika 3 ayat 3 katakan di sini, jangan ada orang yang goyang imannya. Karena kesusahan-kesusahan ini kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Firman Allah berkata, memang kita harus menikmati itu. Kita harus merasakan itu. Kan Tuhan bilang, kalau kamu mau ikut aku, pikul salib. Ikut aku. Siapa yang bilang ikut Tuhan itu selalu senang? Selalu banyak uang, diberkati, sehat. Enggak loh. Pikul salib. Makanya firman Allah katakan, jangan ada orang yang goyang imannya. Karena kesusahan-kesusahan ini, karena kesukaran ini, saat ini kita menghadapi kesulitan, kesusahan. Jangan ada yang goyang imannya. Jangan ada yang gugur imannya. Karena kamu tahu, kamu ditentukan untuk itu. Yakobus katakan, bergembiralah kamu. Kalau kamu menghadapi ujian, pencobaan, bergembira, bersenang, bersuka hati. Kita percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti ada jalan keluar yang terbaik. Tidak selamanya orang benar itu mengalami ujian. Allah tahu sampai di mana batas kemampuan anak-anaknya. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita baca Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dia menasihati, kamu senantiasa taat. Taat kepada Tuhan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, keselamatan itu harus dikerjakan. Gak bisa orang sekali selamat terus. Kalau hidupnya berdosa. Minta ampun, dosa, ampun, dosa, ampun. Pas lagi berdosa Tuhan datang. Selamat gak? Keselamatan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Bukan hanya di ibadah, tapi di luar ibadah, di mana kita berada, tetap kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Taat kepada Tuhan. Jaga kehidupan kita. Jangan lakukan dosa. Tinggalkan semua dosa. Sadar dan bertobat. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Waktu kita mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Wah, saya takut. Ada Tuhan yang melihat saya. Oh, ada Tuhan sepasang mata yang perhatikan saya. Kita tidak akan lakukan dengan takut dan gentar. Kalau keselamatan terus seumur hidup, sekali selamat terus,
enak. Enak, gak usah ada pertobatan. Gak usah ibadah lagi lah. Sekali selamat kok udah. Tapi tidak. Tetap kita harus kerjakan, lakukan perintah Tuhan, taat kepada Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang, sampai nafas yang terakhir. Jangan takut kepada manusia. Firman Allah katakan, manusia hanya bisa membunuh tubuhmu. Takutlah kepada Dia yang bisa membunuh baik tubuhmu maupun jiwamu di dalam api neraka. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, berbantah-bantahan. Setiap apapun yang kita lakukan buat Tuhan, tidak ada sungutan. Tidak ada bantah-bantahan. Supaya apa? Supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah, tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Sekarang waktunya kita melayani. Sekarang waktunya kita kerja. Sekarang waktunya kita setia kepada Tuhan. Sekarang waktunya kita bersaksi dimanapun kita ada. Saudara, jangan kita bersungut, jangan berbantahan. Supaya apa? Supaya kita bercahaya di antara mereka seperti bintang di dunia. Kita tidak akan sia-sia ibadah kita. Enggak percuma. Jerih lelahmu. Mungkin saudara rasa lelah, mungkin rasa capek. Betul, manusia masih hidup darah daging. Tapi firman Allah berkata, jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Mari kita giat menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Sebagai ayat penutup, firman Allah katakan, Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah dia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan terus berbuat kebenaran. Kita akan terus berbuat menguduskan diri kita. Supaya jangan kita lakukan hal-hal yang dosa. Kalau orang dunia boleh lakukan. Kalau kita sebagai anak Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan. Yang benar-benar murni anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian sebelum kita tutup di dalam doa. Yesus pegangku, pegang tanganku, sampai di surga Dia pimpinku. Tuhan pelihara dan tolongku. Yesus pegangku, pegang tanganku, biar hidup susah kuasanya tak ubah. Yesus pegangku,
haleluya. Pegang tanganku sampai di surga, Dia bimbingku. Tuhan pelihara dan tolongku. Yesus pegangku. Amin. Pegang tanganku, biar hidup susah kuasanya tak ubah. Yesus pegangku, biar hidup susah kuasanya tak ubah. Yesus pegangku. Haleluya. Haleluya. Benar Bapa dalam surga. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Mungkin banyak kekurangan daripada hamba bawa pada pagi ini. Tapi hamba percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih jauh. Supaya kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Kami tahu hidup di dalam dunia ini penuh dengan kesusahan. Penuh dengan kesulitan. Kami hidup di masa-masa yang sukar. Karena kami hidup di akhir daripada zaman ini Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan pegang tangan kami erat-erat. Tuhan pegang tangan seluruh jemaat-Mu pagi ini dimanapun mereka ada. Kuatkan kami semua Tuhan. Teguhkan iman kami. Biar kami boleh hidup benar di hadapan-Mu. Kami boleh berjaga-jaga. Supaya kami boleh kerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Karena kami percaya Tuhan. Satu hari kelak kami akan dapat upah daripada-Mu Tuhan. Kami boleh hidup ini tetap setia. Sekalipun dunia susah. Sekalipun keadaan sulit di mana-mana. Tetapi kami percaya Allah kami sanggup menolong kami. Allah sanggup memberkati. Allah sanggup pelihara kami. Allah tidak tinggalkan kami. Inilah janji firman-Mu. Engkau menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang luar biasa dahsyat. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berhenti bicara. Tapi biarlah Roh Kudus akan terus bicara kepada hati-hati kami masing-masing pada pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, ya, kita telah mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Dari awal dan akhir ini sungguh luar biasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan biarlah kita mau tetap setia, ibadah kita semua dibuka sesuai seperti sebelum COVID ya. Dan baiklah, kita akan menyanyi satu pujian, yaitu selidiki aku, lihat hatiku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku,
Apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Baiklah, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami sangat bersyukur karena kami boleh Tuhan melakukan ibadah kami pada pagi ini. Biarlah kami percaya juga Engkau akan berkati kami semua yang hadir dan yang mengikuti acara di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau tetap setia melakukan kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menerima anugerah dan berkat dari Engkau Tuhan. Biarlah pada pagi ini kita akan mengangkat tangan kita semua untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Maranatha Engkau datang menjemput kami kali yang kedua. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.